Selamat siang Ibu, saya Hilarianti. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dinamika Kelompok yang berjudul Kekuatan atau Pengaruh dalam Kelompok. Latar belakang, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir sebagian dari semua individu terlibat dalam berbagai kelompok, baik itu kelompok kecil seperti keluarga, pertemanan, maupun kelompok besar yaitu seperti kelompok dan organisasi institut lainnya. Dalam setiap kelompok, organisasi terdapat dinamika interaksi yang mencangkup pengaruh atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu-individu di dalamnya. Nah, pengaruh dalam kelompok tidak hanya semata-mata berasal dari posisi formal seperti pemimpin. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekuatan atau pengaruh dalam kelompok? Yang kedua, bagaimana kekuatan atau pengaruh tersebut terbentuk berkembang dalam kelompok? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi kekuatan atau pengaruh dalam suatu kelompok? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh atau kekuatan tersebut memengaruhi dinamika dan keputusan kelompok. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep kekuatan atau pengaruh dalam kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi cara kekuatan atau pengaruh terbentuk dalam kelompok. Dan yang ketiga, menguraikan faktor yang mempengaruhi distribusi kekuatan dalam kelompok. Yang keempat, menganalisis dampak kekuatan atau pengaruh terhadap dinamika kelompok. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu konsep pengaruh atau kekuatan dalam kelompok. Nah, konsep kekuatan atau pengaruh dalam kelompok yaitu terletak pada kemampuan seseorang, individu atau kelompok kecil untuk mempengaruhi anggota lainnya. Pengaruh ini bisa bersifat formal seperti yang diberikan melalui jabatan atau informal yang berkembang karena kualitas pribadi seperti karisma atau keahlian. Nah, menurut teori kekuasaan, ada 5 sumber utama kekuatan yaitu kekuatan penghargaan, kekuatan paksaan, kekuatan legitimasi, kekuatan keahlian, dan kekuatan referen. Dan yang kedua, cara kekuatan atau pengaruh terbentuk. Pengaruh terbentuknya kekuatan dalam kelompok bisa terbentuk melalui beberapa proses, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kekuatan formal, yaitu terbentuk melalui penetapan struktural seperti seseorang pemimpin yang ditunjuk. Yang kedua, kekuatan informal, yaitu terbentuk melalui interaksi sosial di mana anggota kelompok mulai mengakui dan mengikuti individu yang mereka anggap berpengaruh. Dan yang ketiga, karisma merupakan individu dengan karisma yang sering kali memiliki pengaruh besar karena kemampuan mereka untuk menginspirasi orang lain. Yang keempat, keahlian merupakan individu dengan pengetahuan atau keterampilan khusus sering diakui sebagai sumber daya penting dalam kelompok. Mengidentifikasi kekuatan atau pengaruh dalam kelompok memerlukan pengamatan yang cermat terhadap interaksi sehari-hari, dinamika peran, serta respon dari anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dalam kelompok, pembagian kekuasaan,
atau pengaruh dalam suatu kelompok ditentukan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar kelompok. Beberapa faktor penting yang berperan dalam hal ini adalah yaitu struktur hierarki, karakteristik individu, pengalaman dan keterampilan, norma dan budaya, kemampuan dalam berkomunikasi, dan yang keempat yaitu dampak pengaruh kekuatan dalam kelompok. Menganalisis pengaruh kekuatan terhadap dinamika kelompok berarti memahami bagaimana kekuasaan dan pengaruh memengaruhi interaksi, perilaku, dan struktur dalam kelompok. Nah, terdapat beberapa dampak utamanya yaitu yang pertama, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan otoritas yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dapat memengaruhi cara pengambilan keputusan yang dilakukan. Dan yang kedua, keterlibatan anggota. Keterlibatan anggota merupakan distribusi kekuasaan yang merata, dapat meningkatkan partisipasi anggota karena mereka merasa bahwa suara dan kontribusi mereka dihargai. Dan yang ketiga adalah konflik dan ketegangan, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan yang seringkali menimbulkan konflik dalam kelompok. Motivasi dan kinerja adalah pengaruh yang baik dari pemimpin atau individu berpengaruh dapat memotivasi agar anggota kelompok untuk bekerja lebih giat dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pembentukan identitas kelompok. Ini merupakan kekuatan dan pengaruh juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas kelompok. Selanjutnya ada adaptasi dan perubahan. Nah, di dalam kelompok yang dipimpin dengan baik, pengaruh dapat membantu memfasilitasi perubahan dan penyesuaian terhadap situasi baru. Selanjutnya, pembelaan jalan dan pengembangan distribusi kekuasaan yang seimbang memungkinkan pertukaran ide yang lebih terbuka, yang pada gilirannya meningkatkan pembelajaran atau kolektif dan pengembangan individu dalam kelompok. Selanjutnya, dampak emosional, kekuatan dan pengaruh dapat memengaruhi dinamika emosional di dalam kelompok. Kesimpulannya yaitu kekuatan atau pengaruh dalam suatu kelompok adalah elemen penting dalam dinamika sosial dan organisasi. Sumber kekuatan bisa berasal dari jabatan formal maupun informal serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keahlian, kepribadian, dan struktur sosial. Pengaruh yang positif dapat membantu mencapai tujuan kelompok dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Sementara ekosistem kekuatan dapat menimbulkan konflik dan keutuhan. Saran, organisasi perlu menyediakan pelatihan bagi pemimpin dan karyawan agar mereka dapat mengenali berbagai bentuk kekuatan dan memahami cara memanfaatkannya dengan tepat dan sesuai. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.